Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Semua Bapak Ibu Saudara, ya seperti biasa alurnya ya. Jadi di awal kita akan sama-sama mengucap syukur, kita akan sama-sama memuji Tuhan ya. Kemudian nanti kita spontan, kita mendengarkan firman, kita merenungkan kebenaran firman, dan setelah itu kita akan sambung buat hubungan pribadi, lepas pribadi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu menunggu arahan saya mau gimana segala macam. Kalau saya diam berarti udah, kita berdoa aja, kita menyampaikan isi hati kita atau menangkap apa yang menjadi intuisi atau apa yang Tuhan mau taruh di dalam setiap hati kita, dan kita boleh bergerak ya. Terus kita bersyafaat buat orang-orang yang Tuhan memang taruh di dalam hati kita, entah keluarga kita atau kota kita atau siapapun yang Tuhan taruh. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mulai saja. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa buat istirahat pada malam hari ini. Kami semua boleh direndam di dalam hadirat-Mu, direndam di dalam kekudusan-Mu, direndam di dalam kasih-Mu. Sehingga pagi hari ini Bapa, terlepas apa yang kami sedang alami, apa yang kami hadapi, kami tetap merasakan atmosfer surga sehingga kami tidak pernah merasa sendiri. Bapa, kami mau berlutut di hadapan-Mu, kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Kami rindu, puaskan kami, kenyangkan kami Bapa. Di dalam nama Yesus, ini tubuh kami, ini hati kami persembahkan sepenuhnya dalam tangan pengaturan-Mu yang lembut. Dan silahkan, atmosfer surga boleh turun di tempat di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nikmati bersama-sama penyembahan pada pagi hari ini. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, dalam hadirat-Mu berhias
Tuhan kita bersama-sama. Kudus, kudus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga dunia, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta, kudus, kudus Engkau. Surga bumi menyembah. Surga bumi kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi Kiara Matsikina Takaria Ramayan Turiana Sakuria Ramayan Takaramaya. Yes, Lord. Mari terus kita naikkan syukur kita. Bila setiap hembusan nafas ini jadi ucapan syukur kita kepada Allah. Mulia masih kita mulia nama yang tak karena masih kiri. Oh ramasi kita turia mah dakaya narasi kita turun yang teka nama yang turia masih kiri.
kasih untuk kehidupan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami boleh mengucap syukur. Terima kasih untuk nafas hidup. Thank you, Lord. We thank you. Oh, Ramashikina Botekiara Ramayanta Karasikina Doriana Mayantara Sikina. Ya Bariana Masikira Doriana Masangkulina Mayantaka. Hiramushikina Sakara Namaya. Yes. Ya Ramasira Noya Masiki. Ayat renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melamba-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu
Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya binasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, dan menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Apa pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman ini, bahwa satu hal dasar kita mengikut Tuhan Yesus adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan itu menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita percaya bahwa Allah kita memegang semuanya. Walaupun Bapak Ibu Saudara, kita didera, kita sudah berlutut, kita sudah sabar sampai titik penghabisan, tapi sampai hari ini juga itu belum terlihat. Dari satu kebenaran firman yang kita renungkan pada pagi hari ini, bahwa Dia adalah setia. Janji-janjinya tidak hanya berbicara dan turun pada
dunia ini saja. Dia tidak hanya menggenapi di waktu-waktu di bumi yang singkat ini, tapi dia menyediakan satu kehidupan yang akan datang di dalam kekekalan. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita semuanya. Seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua karena iman. Tembok Yeriko runtuh. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan gagah perkasa, bukan dengan usaha, tapi dengan satu, yaitu iman percaya. Mereka taat, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka hanya mengelilingi tembok itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan secara presisi. Mari kita belajar untuk memiliki iman yang percaya, menangkap setiap instruksi, setiap perintah, dan percaya saja. Lakukan itu dengan setia. Walaupun saat kita melakukan segala sesuatu apa yang sedang kita harapkan, dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, just do it. Lakukan saja itu untuk Tuhan. Karena yang melakukan mujizat bukanlah kita, tapi Tuhan. Dan kalau sampai itu tidak kunjung terjadi, ada satu kebenaran, bahwa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya sekali lagi untuk mengunyah, untuk menghaga kebenaran firman ini. Renungkan sesuai apa yang Bapak Ibu Saudara sedang imankan hari ini. Entahkah Anda beriman untuk pemulihan keluarga, suami Anda, istri, anak-anak Anda, atau bahkan tentang diri Anda? Ataukah Anda sedang beriman tentang penghidupan, tentang finansial? Ataukah Anda sedang beriman tentang kesembuhan? Atau Anda sedang menunggu-nunggu satu kepastian? Mari lepaskan semua ekspektasi. Kita mau datang sama Tuhan untuk tidak membawa apa-apa selain hati yang menyembah. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat itu kita sedang merelakan segala apa yang kita punya, termasuk ekspektasi kita. Dan ketika kita datang dengan hati yang tulus, kita sedang menyalibkan diri kita, kita sedang menyalibkan daging kita. Kita hanya bisa bilang, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah kami. Yes, Lord. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang pegang. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk datang dengan hati yang rela.
supaya kita bisa menangkap, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendengar apa yang menjadi bisikan di dalam hati kita. Dan percaya itu. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saat kita masuk dalam ruang kudusnya, kita masuk dalam kota benteng, kota perlindungan. Yang berperang bukanlah kita, tapi surga. Mari kita mengambil keputusan hari ini untuk percaya. Just do it. Lakukan saja, tanpa bersungut-sungut. Apapun, walaupun itu tidak memihak kerinduan kita, walaupun apa yang kita lakukan itu seperti yang menjauh dari apa yang kita harapkan, just do it. Seperti tembok Yeriko yang runtuh, bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan ketaatan. Dia menyembah, dia sorak-sorak, dia memuji Tuhan, dan tembok itu runtuh. Saat ini, ketika Bapak Ibu Saudara sedang beriman sesuatu, ketika Anda mau melakukan sesuatu apa yang mungkin itu gak sesuai, kok kayaknya gak sejalan, kok kayaknya malah mundur, kok kayaknya malah berbelok, just do it. Lakukan. Yes. Roh Kudus sedang berbicara pada pribadi lepas pribadi. Mungkin di tengah-tengah kondisi Anda tidak pasti, di tengah-tengah segala keputusan itu tidak adil, Dia mau bicara.
Mari kita lembutkan hati kita. Kita mau dengar. Di dalam nama Yesus, kami berdoa saat ini. Setiap pemikiran-pemikiran dari manusia, kami mau taruh. Kami mau buang di dalam nama Yesus. Kami hanya mau mengizinkan pernyataan-pernyataanmu saja. Kami mau mengizinkan hikmat-hikmatmu saja. Taruh Tuhan, taruh Bapa, taruh Roh Kudus. Perkataan yang sesuai dengan isi hatimu. Kami mau dengar. Basuh setiap hati nurani kami dengan darah Yesus, sehingga ketertuduhan, kenajisan, dosa yang tersembunyi tidak menghalangi untuk kami menangkap apa yang Kau mau. Di dalam nama Yesus, kami mau dengar. Dan ya, semua pemikiran-pemikiran yang bercabang lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini terbukalah telinga roh setiap anak-anak Allah ini. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu. Kita mau menangkap setiap instruksi. Entah melalui kebenaran firman, entah melalui hikmat yang muncul di dalam pikiran kita, yang sesuai dengan firman. Kita mau tangkap, kita mau terima. Kita mau dengar-dengaran pribadi lepas pribadi. Sewaktu kita chatting, tiba-tiba Tuhan memberikan penglihatan ilahi seperti ini.
Saya berada dalam ruangan yang gelap. Dan jujur, saya takut. Saya gemetar. Saya panik. Ketika sebentar saya berdoa, Tuhan, aku takut. Saya mendengar dia bilang, jangan takut. Tapi aku gak tahan dengan kondisi ini. Tenanglah, dia menjawab. Kau cukup memegang tanganku. Aku akan menuntunmu ke tempat yang lebih terang. Kalau engkau masih merasa takut, katakan itu kepadaku. Dan saya mendapatkan hikmat yang menjadi jawabannya adalah, dalam situasi apapun hari ini, rasa-rasanya gak kelihatan, gak jelas. Apa yang sedang kita imankan, apa yang sedang kita harapkan, itu gak nampak. Dan ketika kita berjuang, kita sedang beriman, waktunya sudah makin habis, kita jadi takut. Mungkin kita panik, mungkin kita khawatir. Tapi melalui vision itu, Tuhan bilang, cukup pegang tanganku. Aku yang akan menuntunmu. Kakimu tidak akan terantuk, kakimu tidak akan tersandung. Percayalah. Saat Bapak Ibu Saudara semua sedang mengalami satu situasi yang gelap seperti itu, seperti yang saya rasakan, peganglah tangannya. Mungkin hati kita akan dikuasai, mungkin hati kita akan muncul rasa khawatir, rasa takut. Tuhan bilang, it's okay. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan aku takut. Tapi aku mau pegang tanganmu, tuntun aku, tuntun aku. Dan biarlah day by day, hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara mendapat satu arahan, yaitu kebenaran firman yang akan ditaruh di dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara. Mungkin firman itu gak akan cocok, mungkin firman itu gak kelihatan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, tapi itu adalah tangannya. Mari kita ambil keputusan untuk pegang tangan Tuhan. Saudara, perasaan saya takut tuh benar-benar takut. Bahkan membuat hati saya benar-benar kayak resah. Kok kayak gini? Apa yang harus ku perbuat? Tapi saya mau memutuskan, Tuhan, aku mau pegang tanganmu. Aku mau pegang. Gak tahu itu cepat atau lambat, aku mau pegang. Saat jalannya belum kelihatan jelas, kalau saya lelah, saya mau bilang sama Engkau, Tuhan, Tuhan, aku lelah, aku butuh kekuatan-Mu, aku butuh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, anakku berdoa untuk setiap anak-anak yang Kau kasihi. Di dalam nama Yesus, apapun yang sedang mereka alami, di tengah kegelapan yang sedang mereka hadapi,
Buat setiap hati anak-anakmu ini benar-benar melihatmu, benar-benar merasakan kehadiranmu. Dan biarlah mereka boleh menangkap apa yang menjadi isi hatimu hari ini. Mereka boleh pegang tanganmu. Walaupun kayaknya sudah mau putus harapan, tapi biar mereka memutuskan untuk memegang tanganmu. Seperti yang hambamu rasakan. Karena aku merasa takut. Karena aku bertanya-tanya, benar gak ya? Benar gak ya? Tapi pagi hari ini kami mau memutuskan. Kami mau pegang tangan. Engkaulah kota perlindungan kami. Hanya kepadamu saja Tuhan kami berlindung. Hanya di dalam-Mu kami mendapat kepastian. Kami buang semua ekspektasi kami mengharapkan manusia. Biarlah kasih-Mu membasahi setiap hati kami yang pilu, yang mungkin sedang lelah. Segarkan kami. Dan kami mau bawa saat ini setiap keraguan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan kami, masa depan kami, keluarga kami. Kami gak mau berjuang dengan kekuatan kami, tapi kami mau pakai iman kami. Kami percaya Engkau. Izinkan kami menyandarkan kepala kami di pundak-Mu, di bahu-Mu Tuhan. Yes, Lord. Yes. Pulihkan. Segarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersyafaat buat orang-orang, buat jiwa-jiwa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Mari kita berdoa buat mereka.
terima kasih. Kau memberi kehormatan buat setiap kami untuk menjadi pendoa-pendoa-Mu atas keluarga kami, atas komunitas kami, atas kota kami, maupun atas bangsa kami. Terlepas setiap pribadi kami juga masih membutuhkan pertolongan-Mu, tapi kami mau extra mile. Kami mau melakukan agenda surga. Kami mau belajar, dengar, dan taat lakukan. Walaupun kami terkadang masih merasa sesak, tapi kami percaya ketika kami memutuskan percaya, Kau pasti bergerak. Tahu-tahu jadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sudah menyegarkan setiap pribadi kami. Pagi hari ini Kau sudah memberikan kepastian buat kami, yang menolong kami untuk memulai hari-hari kami. Dan semua sumbernya daripada-Mu. Dan itu cukup buat kami. Terima kasih Bapa. Kau yang sudah mendengar setiap doa kami. Bahkan Engkau sedang mengerjakannya saat ini. Terima kasih untuk perlindungan buat keluarga kami, yang menyembunyikan setiap keluarga kami di dalam kasih karunia Tuhan, meluputkan kami dari semua kecelakaan atau musibah yang terjadi. Di tengah kegelapan, Kau tetap menghidupi kami. Ada pengharapan yang muncul, dan itu Engkau yang menyalakannya. Kami mau terus berjalan dengan Engkau, tanpa bersungut-sungut, tanpa bertanya why, tanpa bertanya kapan Tuhan. Kami mau tutup mulut kami, tapi kami mau memilih untuk percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk keluarga yang Kau kasihi. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang Kau utus, yang Kau kirimkan buat kami, untuk kami boleh bawa kepada Engkau, mengenal pribadi-Mu. Kami terus berdoa Tuhan, buat kota kami, buat bangsa kami. Dimanapun kami sedang berada, kami percaya Kau melihat tetesan air mata. Kau memperhitungkannya, dan Kau menjadikan itu di dalam setiap kota dan bangsa kami. Kau pulihkan kota kami, bangsa kami dari pandemi. Kau yang mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk melindungi, menjagai. Kau yang membuat situasinya tetap terkendali walaupun pandemi ini belum selesai, tapi semua dalam kendali-Mu. Buat hati kami mampu dan bisa untuk melakukan kehendak-Mu, tanpa harus menanti-nanti, tanpa harus menunggu kok nggak selesai-selesai, kok nggak berakhir-akhir. Kami nggak mau tanya itu lagi. Yang kami mau tanya adalah, Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu? Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan? Terima kasih Bapa. Berkati seluruh lapisan pemerintahan di bangsa kami, dari yang paling atas sampai yang terbawah sekalipun. Kau mengurapi, dan kami melepaskan berkat bersama-sama dengan Engkau atas kota kami, atas bangsa kami, dan kami melepaskan shalom atas Indonesia. Kami lepaskan shalom atas gereja Tuhan,
Buat kami tidak menilai-nilai, buat kami tidak menghakimi setiap anggota tubuhmu dimanapun berada. Bahwasanya Engkau memberikan porsinya masing-masing buat gereja Tuhan. Kami mau hanya fokus, mau tumbuh sampai kepada keserupaan seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemulihan keluarga kami. Terima kasih untuk setiap kesembuhan yang terjadi. Terima kasih untuk setiap pengurapan yang turun pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap pemulihan hati kami. Menjauhkan kami dari semua luka, kecewa, amarah. Dan Engkau penuhi dengan damai sejahtera. Dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan kami di hari ini. Kami mau tatap hari ini dengan rasa syukur. Karena Engkau sudah hadir, Engkau sudah nyata Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya kepadamu. Kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meteraikan seluruh apa yang kami doakan, seluruh apa yang kami percayai, itu boleh terjadi di alam materi ini. Apa yang sudah kami lepaskan, terlepas di alam materi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, termulialah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah setiap kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari setiap daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Engkau sudah hidup, Engkau sudah hadir. Dan mari bersama-sama yang percaya katakan amin.